Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku. Hey Mega, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan melanjutkan video aku yang kemarin. Ini untuk eh, kehamilan aku di beberapa tahap minggunya ya. Nah, tapi seperti biasa teman-teman sebelum melanjutkan videonya, aku minta bantuannya untuk like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe. Karena subscribe itu membantu channel aku agar tetap terus berkembang, serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate aku selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan melanjutkan video yang ini ya teman-teman ya. Langsung aja ya teman-teman karena ini adalah video lanjutan. Nah, waktu tanggal 8 Juli kemarin aku kan udah cek ke bidan terdekat ya teman-teman. Tapi di bidan itu ada USG. USG-nya itu masih 2 dimensi ya teman-teman ya. Nah, pada tanggal 8 Juli itu aku memang sudah positif. Tapi hasil tes pack-nya itu masih dua garis, tapi yang satunya itu masih samar banget ya teman-teman ya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, terus itu aku di USG lah di bidan tersebut. Kata bidannya ini apa namanya ditanyakan terakhir haid itu kapan, dan aku jawab terakhir aku haid itu 22 Mei. Nah, itu. Nah, kalau dihitung dari siklus haid kan aku itu udah masuk ke 6 minggu harusnya teman-teman. 6 minggu jalan lah ya kandungan aku tuh harusnya kan. Nah, tapi setelah di USG ternyata si kantung kutubannya itu masih kecil banget teman-teman. Kecil banget dan itu perkiraan sekitar 4 atau 5 minggu. Nah, itu hasilnya juga kan kalau dilihat dari siklus kan 6 minggu ya. Tapi dari USG itu sekitar 4 atau 5 minggu. Nah, apa ya? Hasilnya jauh banget gitu, jauh berbeda gitu. Sudah aku jelasin di minggu kemarin kalau siklus haid aku itu tidak lancar ya teman-teman, karena abis stop KB juga, jadi siklusnya itu masih belum ketahuan berapa harinya, tapi alhamdulillahnya udah bisa hamil gitu teman-temannya. Karena lokasi kerjaan aku, kantor aku dan rumah aku kan jaraknya lumayan jauh ya teman-teman ya, 41 kilo, dan aku berangkat ke kantor tiap hari itu naik motor. Tanggal 20 Juli aku pulang dari kosan mau ke rumah. Nah, aku nyetir motor sendiri ya teman-teman. Di perjalanan ya di pertengahan lah ya, aku tuh ditabrak dari samping sama bapak-bapak lah ya, ditabrak dari samping dan akhirnya aku jatuh. Ya motornya diadu gitu teman-teman, aku lagi lurus, bapak-bapak itu nyebrang. Jadi aku tuh posisinya udah deket banget, bapak-bapak itu nyebrang. Jadi aku tuh mau ngeremnya juga kagok gitu. Jadi akhirnya ya udah, posisinya aku jatuh dan aku sedih banget teman-teman. Aku di sana langsung pas posisi jatuh kaget, terus sedih, terus ya posisi campur aduk gitu teman-teman ya. Mikirnya, aduh kandungan aku gimana gitu kan. Nah, sedih banget, sumpah aku langsung diem. Kata bapak-bapaknya, dia, iya teh, maaf, saya cina matanya maksudnya dia tuh kira aku tuh masih jauh, bilangnya kayak gitu. Cuman aku pastiin dia, Pak, saya kan pelan, kata saya tuh. Saya padahal, aku tuh padahal nyetirnya itu cuma 40 kilometer per jam. Karena aku tuh benar-benar hati-hati banget ya teman-teman, takutnya ada apa-apa ya. Kalau misalkan aku hati-hati orang lain gak hati-hati ya, ya mau gimana lagi gitu ya. Aku tuh diem aja pas udah jatuh tuh ya, kaki aku yang sebelah kanan yang kena.
dan motor aku juga baret-baret semuanya. Bapaknya alhamdulillahnya tuh tanggung jawab ya teman-temannya. Akhirnya aku diajak di daerah-daerah situ, muter-muter di daerah situ buat nyari dokter yang bisa USG gitu. Nah, akhirnya aku akhirnya ke sebuah klinik ya, di klinik yang terdekat di daerah aku yang jatuh itu. Dan di klinik itu ternyata dokternya lagi nggak ada, bukan jadwalnya gitu untuk USG. Dan akhirnya aku tanya ke bagian perawat yang jaga, kalau bisa USG itu di daerah mana? Dan dia tunjukin ada katanya masih di bidan, bukan dokter, katanya gitu kan. Kan nyarinya yang deket ya teman-teman ya, kalau kejauhan juga kan aku udah mah aku kakinya sakit gitu, lecet-lecet karena ditabrak dari samping kan. Udah kayak gitu langsunglah ditunjukin, diarahin ke bidan yang ada USG-nya. Langsung kan dicek kan di USG di bidan itu. Di USG kata bidannya itu ini kantung ketubannya alhamdulillah nah nggak ada apa-apa. Cuman kayaknya janinnya belum kelihatan. Nah, kan oh, tapi aku langsung diam ya. Tapi itu masuk usianya udah berapa minggu, Bu Bidan? Kata bidannya itu masuknya itu kehamilan aku tuh udah di 6 minggu 6 hari. Nah, tapi janin belum terlihat. Nah, kalau dari siklus itu eh aku itu harusnya masuk ke 9 minggu 3 harian gitu. Nah, itu lumayan jauh juga kan ya dari siklus haid dan di USG-nya tuh. Nah, ini hasil USG-nya teman-teman ya. Nah, ini hasil USG-nya ini di sini baru terlihat kantung ketubannya saja di minggu ke-6 hari ke-6. Nah, aku agak khawatir juga kan kalau misalkan aku searching-searching kan kalau misalkan di 6 minggu tuh kan harusnya janin sudah terlihat. Ya kan, janin sudah terlihat, detak jantung udah ada ya. Kata bidannya udah ini nggak apa-apa kandungannya. Masuknya ke normal-normal aja sih, tapi kita lihat eh, kata bidannya tuh dicek lagi bulan depan. Seperti itu. Dan akhirnya ya udahlah, tapi yang penting pas posisi aku jatuh dari motor itu nggak ada benturan sama sekali ke perut gitu. Cuman ya aku agak kepikiran juga sih ya yang pas hasil USG itu karena di 6 minggu eh, hasil USG-nya kan usianya kan 6 minggu 6 hari tapi janin belum terlihat. Nah, aku khawatirnya tuh gimana gitu agak kepikiran juga kan janinnya ada apa enggak gitu tapi ya aku insya Allah positive thinking aja sih ya teman-teman ya. Nah, apa namanya semoga aja di 3 minggu ke depan berarti usia kandungan aku kan kalau misalkan aku cek di 3 minggu ke depan itu sekitar 10 mingguan ya kan 10 mingguan ya semoga aja eh, janinnya sudah bisa terlihat dan detak jantungnya pun ada amin. Nah seperti itu teman-teman cerita aku eh, pengalaman aku ya yang sedang hamil muda kemudian jatuh dari motor ya Allah sedih banget semoga tidak terjadi apa-apa gitu dan eh, ya mungkin ini juga ada apa ya ada hikmahnya juga gitu kalau misalkan lagi hamil jangan sering motor-motoran gitu jadi kalau misalkan ngekos bulak-balik ya diusahakan jangan sendiri gitu diusahakan diantar gitu pakai mobil atau kalau pakai motor jarak jauh ya sepertinya enggak deh karena ada pengalamannya kemarin jatuh dari motor juga jadi kayak mau nyetir motor jauh juga kayak khawatir ya teman-teman karena sedang hamil dan alhamdulillahnya kantong ketuban aku nggak masalah nggak ada apa-apa dan kita lihat di 3 minggu ke depan. Oke teman-teman terima kasih yang sudah mendengarkan yang menyimak video aku sampai dengan akhir. Aku akan update lagi di eh, kehamilan aku di minggu berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan lupa bantu like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe. Dadah.